Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan, ya keluarga besar Happy Soul Family dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian berada pada saat pagi hari ini. Pujakan nama Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan kalau pagi hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan saya percaya bahwa minggu yang telah saudara lewati adalah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Adalah hari-hari yang selalu penuh dengan ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan itu, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menolong kita. Dan Dia selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama masuk di dalam doa. Dan biarlah doa ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Amin Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami bersyukur karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau mengetahui Tuhan apapun yang menjadi kesulitan kami. Engkau mengetahui Tuhan apa yang menjadi problem dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi kekurangan kami. Engkau mengetahui Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Karena itu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus pagi ini Tuhan, dengan segala keadaan kami Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan, kami boleh menikmati sukacita yang besar itu. Di dalam Engkau Tuhan, kami boleh melewati seluruh persoalan kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami Tuhan. Ada jalan keluar yang Kau sediakan juga buat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau pimpin Tuhan kami pada saat pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Untuk kami dibentuk, diubahkan, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami. Ampuni, kuduskan, sucikan, dan layakan kami Tuhan, untuk kami menikmati berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, dan hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang kita sembah. Karena Tuhan Yesus yang ajaib itu, Dia selalu ada menyertai setiap umat-umat pilihannya yang dikasihinya. Dia menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada dimanapun saat ini. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu, Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang ada. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tinggi hati dan rendah hati. Saudaraku di dalam Tuhan, berbicara mengenai tinggi hati, yaitu kesombongan, dan kerendahan hati, itu selalu ada melingkupi kehidupan kita hari demi hari. Dimanapun saudara berada, saudara akan menemukan hal-hal ini saudaraku di dalam Tuhan. Terlebih dalam kehidupan bergereja pun, kita juga menemukan hal-hal seperti ini. Kita menemukan jemaat yang tinggi hati, jemaat yang suka menyombongkan diri. Tetapi kita juga menemukan jemaat Tuhan yang humble, yang penuh dengan kerendahan hati. Karena dia tahu, biarlah Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di atas segalanya. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, Tuhan juga memberikan kita sebuah perumpamaan mengenai tinggi hati dan rendah hati ini. Di dalam kitab Lukas 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14, demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim,
bukan pezina, dan bukan juga pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, keadaan hati kita adalah faktor yang penting yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menilai rupa, Tuhan tidak menilai paras, Tuhan tidak menilai perawakanmu, Tuhan tidak menilai kekuatanmu, Tuhan tidak menilai kehebatanmu, Tuhan tidak menilai kepintaranmu, tetapi yang Tuhan lebih pilih untuk menilai yaitu isi hatimu di hadapan Tuhan. Isi hatimu di hadapan manusia, isi hatimu di hadapan semua orang sekitarmu, saudaraku dalam Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7b, firman Tuhan berkata bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku di dalam Tuhan, ada banyak orang yang selalu kerjanya adalah menyombongkan dirinya. Seringkali dia berkata bahwa aku tuh orang benar, aku tuh orang hebat, aku tuh tidak seperti kamu, aku tuh orang yang suci, aku tuh orang yang benar di hadapan Tuhan. Aku orang yang baik, tidak seperti kamu. Aku bukan pencuri seperti kamu. Aku bukan pendusta seperti kamu. Seringkali saudaraku di dalam Tuhan, ada banyak orang dengan mudahnya dia menghakimi sesamanya tanpa dia mengetahui bahwa balok di matanya atau mungkin kesalahan yang dia perbuat jauh lebih buruk daripada orang yang dia katakan buruk dan buruk dan buruk itu, saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kehidupan berjemaat, seringkali kita menemukan hal ini juga, saudaraku dalam Tuhan. Betul saudara dengar firman Tuhan setiap hari, betul saudara dengar firman Tuhan setiap minggu. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, ada banyak saudara ketika saudara dalam momen tertentu, tanpa saudara sadari, saudara mengeluarkan hal-hal yang seperti demikian. Kamu tahu, setiap minggu saya doa puasa 2 kali dalam seminggu. Kamu tahu kenapa Tuhan menolong saya? Ya karena saya rajin ke gereja, saya rajin memberikan persepuluhan, karena saya rajin memberikan persembahan, karena saya rajin mendoakan jemaat-jemaat, karena saya rajin. Saudara, apapun yang saudara lakukan buat Tuhan, apapun yang saudara lakukan, tidak ada yang perlu disombongkan. Biarlah itu Tuhan yang tahu, Tuhan yang menilai saudaraku dalam Tuhan. Tanpa saudara harus ucapkan, tanpa saudara harus memberitahukan kepada khalayak banyak orang, akankah lebih baik jika saudara berdiam diri, tetap lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, dan biarlah manusia menilai dari apa yang saudara perbuat, dan Tuhan yang memuji engkau, dia yang mengangkat engkau, saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Tawari 28 ayat 9, firman Tuhan berkata, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saudaraku dalam Tuhan, yang kedua, saya mau katakan bahwa pentingnya kita memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, dia menyelidiki hati kita. Jadi kalau saudara di dalam kehidupan ini berpikir bahwa, oh Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah saya ini Tuhan?
Ketika saudara memiliki hati yang demikian, saudara tahu tidak ada yang patut disombongkan dalam dirimu. Saya mau katakan pada saat pagi hari ini, berkat Tuhan itu akan tercurah buat engkau. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang tahu bagaimana dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang tahu bagaimana dia boleh mengetahui bahwa dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, Tuhan mengerti segala niat dan cita-citamu. Mungkin saat ini ada hal-hal tertentu yang saudara ingin dapatkan, yang saudara inginkan, ada sesuatu yang saudara rindukan, ada sesuatu yang saudara gumulkan. Saudaraku di dalam Tuhan, datang sama Tuhan dengan kerendahan hatimu. Percaya saudaraku dalam Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa itu, Dia akan terketuk hatinya untuk menolong engkau. Haleluya. Dalam kitab Amsal 16 ayat yang kedua, ada statement kecil yang dikatakan bahwa Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, seringkali hati kita berontak. Seringkali hati ini berusaha untuk tidak jujur di hadapan Tuhan. Ada seringkali juga kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita. Ada kalanya juga kita menutupi kesalahan kita. Namun saya mau katakan pagi hari ini, Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, keburukan apapun yang kau lakukan, kejahatan apapun yang kau lakukan, dosa apapun yang kau lakukan, kalau engkau tidak datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu untuk mohon ampun dengan Tuhan, saya mau katakan bahwa tidak ada berkat yang tercurah untuk dirimu. Mau engkau berdoa 10 jam, 12 jam, mau engkau berdoa, mau 5 hari 5 malam, berdoa puasa setiap hari, tapi hatimu tidak bersih, bahkan engkau dipenuhi dengan kecongkakan dan tinggi hati, saya mau katakan bahwa itu adalah kekejian di mata Tuhan, dan Tuhan membenci orang yang tinggi hati itu. Untuk menggambarkan hati manusia tadi, lewat perumpamaan tadi saudaraku dalam Tuhan, janganlah kita seperti orang Farisi yang dia menganggap bahwa ketika dia bertemu dengan seorang pemungut cukai, dia berdoa di hadapan si pemungut cukai seolah-olah merendahkan si pemungut cukai. Dia katakan bahwa Tuhan, aku tidak seperti dia, aku bukan orang lalim, aku bukan orang yang buruk seperti dia, dan sebagainya. Saudaraku di dalam Tuhan, tidak ada gunanya bagi saudara untuk saudara menunjukkan kesucianmu di hadapan manusia, kekudusanmu di hadapan manusia. Tidak perlu saudaraku dalam Tuhan, karena biarlah itu engkau tunjukkan hanya di hadapan Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Kalau engkau pagi ini juga dalam keadaan yang banyak sekali kesalahanmu, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan dosamu, saya mau katakan saudara jangan merasa terhina di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kejujuranmu. Tuhan mengasihi hatimu yang rendah hati untuk engkau datang bertobat. Engkau mau datang berbalik kepada Tuhan. Saya akan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni engkau. Tidak ada manusia yang boleh menghakimimu, karena penghakiman hanyalah milik Tuhan. Sikap yang bertolak belakang yang ditunjukkan oleh si pemungut cukai, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita lihat dia berbeda. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan, ketika dia berdoa, dia katakan sama Tuhan bahwa tindakan yang dilakukan juga berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia tertunduk saudaraku dalam Tuhan.
Dan dia katakan bahwa ampunilah aku, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Dengan pengakuan yang jujur, dengan kerendahan hati yang ditunjukkan si pemungut cukai ini, saudaraku dalam Tuhan, itu telah mengetuk pintu hati Tuhan untuk mengampuninya. Bahkan dikatakan dia pulang oleh karena dia dibenarkan. Orang yang demikian yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang yang mengagung-agungkan diri di hadapan Tuhan, seolah-olah dia udah mulai sempurna, seolah-olah dia adalah tidak memerlukan lagi belas kasihan Tuhan, seolah-olah dia tidak memerlukan lagi karunia dan kasih pengampunan dari Tuhan. Orang yang demikian tidaklah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini saya mau katakan bahwa kalau engkau mau diberkati Tuhan, kunci utamanya juga adalah belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Belajar untuk saudara jujur di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong engkau. Tatkala engkau susah, tatkala engkau dalam keadaan beban berat, tatkala engkau saat ini mungkin mengalami banyak cobaan, ada banyak hinaan mungkin, ada banyak mungkin juga orang yang mencemooh dirimu, atau mungkin ada banyak orang yang mengucilkan dirimu. Saya mau katakan pagi hari ini, jangan engkau bersedih. Datang sama Tuhan, mengucap syukur. Katakan, Tuhan, tolong aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, layakan aku Tuhan. Tetap jadikan aku pribadi rendah hati dimanapun aku berada. Bahkan kalau mungkin saat ini kau adalah jemaat Tuhan yang diberkati, tetap saudara pertahankan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan benci orang yang sombong, tetapi Ia mengasihi orang yang rendah hati. Di dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-19, hati yang patah dan remuk tidak dipandang hina olehnya. Amin, saudaraku dalam Tuhan. Mau seburuk apapun keadaanmu, mau seberat apapun keadaanmu, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah memandang hina dirimu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika engkau ada kerendahan hati, dengan pengakuan jujurmu di hadapan Tuhan, saya kena percaya bahwa karunia-Nya yang luar biasa itu, kebaikannya, berkatnya itu, saudara akan peroleh. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jujur di hadapan Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah memandang hina hati orang yang jujur. Haleluya, Roh Kudus. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saudaraku di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini. Tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat engkau. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Dia selalu ada mengetahui hatimu. Dan pagi hari ini, saudaraku di dalam Tuhan, sebelum kita tutup di dalam doa, mari kita naikkan pujian Bapa yang kekal. Karena kita tahu kasih yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan. Dia akan memberikan apa yang kau butuhkan. Dia akan mengampuni kesalahanmu. Bahkan Dia tidak akan pernah memandang hina dirimu. Ketika engkau jujur di hadapan Tuhan, ketika engkau belajar untuk berkata yang sebenarnya di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Haleluya. Berkat yang tercurah itu menjadi bagianmu. Haleluya, Yesus. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Kasih-Mu sempurna buat kami Tuhan. Kau menolong jemaat Tuhan pada kini Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami pengampunan Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau jujur dan terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami telah terima firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di balik kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, ada kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ada pengampunan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau boleh membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Berkat-berkat Tuhan tercurah Tuhan, buat kami yang mengasihi Engkau dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang tidak congkak. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang tidak tinggi hati dan sombong Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apa yang kami miliki, apa yang kami dapati, dan apa yang kami nikmati hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bila Roh Kudus Engkau boleh memberkati jemaat Tuhan, menguatkan setiap langkah dan kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang pimpin setiap aktivitas kami. Apa yang kami kerjakan Engkau boleh buat berhasil. Apapun yang kami perbuat Tuhan, biarlah itu boleh seturut dan kehendak Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan boleh terpancar dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Roh Kudus Engkau jaga, lindungi kami, tutup bungkus kami.
Biarlah Tuhan Engkau boleh menguasai kehidupan kami. Engkau yang punya kehendak atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan sehingga ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh tetap menjadi berkat. Kami boleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dimenangkan. Anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saksimu dimanapun kami berada ya Tuhan. Memberkati setiap aktivitas, memberkati setiap pencaharian kami, usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau boleh yang memberkati kehidupan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kalau pagi ini juga Tuhan, buat setiap kami yang mengalami masalah apapun, seberat apapun Tuhan, seburuk apapun Tuhan, kami tahu Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami yang sakit saat pagi ini Tuhan, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada bilur Tuhan yang boleh mengalir menyembuhkan Engkau. Percaya dengan sungguh, karena kami tahu Tuhan, ketika kami berharap dan berserah kepada Tuhan dan segala kerendahan hati kami, maka Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu untuk kami Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.